Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi. Tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Perdisambo. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya menanggapinya soal permintaan maafan Ferdy Sambo sama Putri Cendrawati ya, itu nampaknya tidak seikhlasnya minta maaf itu. Dia selalu menekankan bahwa anak saya melakukan pelecehan seksual di Magelang. Di sana kan di Magelang itu tidak ada bukti, tidak ada laporan ke polisi. Jadi kalau memang anak kami melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji di sana, sedangkan dia kan seorang polisi, ya lapor dong ke polisi. Jangan membangun alibi-alibi untuk menodai kehormatan keluarga, terutama almarhum. Jadi dalam hal ini saya menyarankan kepada kedua terdakwa ini agar dipikirkannya kembali. Jangan selalu membangun alibi-alibi baru. Dari raut wajahnya saya lihat tidak ada. Dari cara berbicaranya tidak ada. Itu makanya kami dengan istri memalingkan muka aja. Itu saya lihat dari caranya itu adalah settingan belaka. Ternyata itu betul-betul trik yang dibangun oleh Sambo. Bentar dulu. Memang itu adalah trik yang dibangun dia untuk to convince. Kan itu yang kita bilang, kalau Hotman bilang hanya kepada nangis kepada Brada E dan kemudian R. Enggak. Ternyata kepada semuanya. Kalau dibilang itu jenderal kuat, iya Kapolri juga. Jadi waktu Kapolri kan pertanyaan Sugeng itu Kapolri, Bo, kamu terlibat enggak? Enggak, sambil nangis dia bilang kalau saya ada di situ, saya yang nembak kepalanya katanya itu. Jadi itu dibilang sama Kapolri Mas Sugeng. Jadi artinya itu adalah benar-benar perencanaan itu dengan trik nangis itu adalah tuh konsep meyakinkan bahwa dia seperti korban. Itu. Mungkin nangis-nangis belakangan bisa saja juga rekayasa. Tapi kalau seorang jenderal berdua sama ajudannya nangis, kayaknya agak susah disebutkan itu rekayasa tangisan. Makanya saya bilang tadi, saya tetap mengatakan ini kasus nasibnya Sambo ini jujur tergantung keyakinan hakim. Itu yang mana akan dipilih nanti aneh. Karena apalagi kalau tidak ada bukti kuat dugaan pemerkosaan di Magelang, makin hakim di sini benar-benar subjektif keyakinan hakim. Debat panas Hotman Paris dengan Saur Siagian soal tangisan Ferdy Sambo, bagian trik yang dibangun oleh Sambo. Pengungkapan kasus kematian Brigadir J telah menemui titik terang setelah dilaksanakan beberapa kali sidang. Adapun kini ramai soal tangisan Ferdy Sambo, membuat debat panas Hotman Paris dengan Saur Siagian soal tangisan Ferdy Sambo, bagian trik yang dibangun Sambo. Hotman Paris Hutapea selaku praktisi hukum yang juga dikenal sebagai Hotman 911 yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan gratis. Ia pernah juga menolak tawaran untuk menjadi pengacara Ferdy Sambo. Debat panas Hotman Paris dengan Saur Siagian soal tangisan Ferdy Sambo, bagian trik yang dibangun Sambo. Hotman Paris meyakini kalau tangisan Ferdy Sambo di depan ajudannya, yakni Bribka Riki Rizal, saat menceritakan peristiwa dugaan pelecehan seksual ke istrinya, Putri Cendrawati, tangisan Riki itu bukanlah air mata buaya atau sebuah settingan. Hal itu disampaikan Hotman saat menjadi narasumber di catatan Demokrasi TV One. Saya baca itu. Benar, seorang jenderal menangis. Ya, saya baca lagi. Jarak waktu dia menangis sampai kemudian penembakan itu kurang dari 45 menit dan itu tidak ada orang lain jika itu berpura-pura, ungkapnya.
Dan waktu itu kan belum ada sandiwara, belum terbongkar. Maksud saya, disitulah motivasi saya bisa masuk bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana bisa lolos dari situ. Kalau pasal 338 agak susah untuk lolos. Sambung Hotman Paris. Pada kesempatan yang sama, Saur Siagian hadir sebagai narasumber catatan demokrasi. Ia dikenal sebagai inisiator tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau Tampak yang cukup vokal dalam mengawal dari pertama kali kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Saur Siagian tidak sepakat dengan ucapan dari Hotman Paris. Dia meyakini kalau tangisan Verdi Sambo adalah trik yang sengaja dibangun oleh mantan Kadif Propam Polri tersebut. Cuma, kalau soal nangis-menangis itu, Pak Hotman itu sudah terbantahkan. Ternyata itu betul-betul trik yang dibangun oleh Sambo, kata Saur. Lebih lanjut, Saur menuturkan bahwa tangisan itu tak hanya dilakukan kepada ajudannya, yakni Baradae dan Bribka Riki Rizal. Tetapi Sambo juga melakukan adegan tangisan ke orang lain, yaitu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga ke Komisioner Kompolnas RI Pongki Indarti. Jadi tangisan Verdi Sambo dinilai adalah bagian dari perencanaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Terlihat Hotman Paris sempat kembali mau menjawab, namun ketika hendak berkata langsung disambar oleh Saur Siagian. Jadi artinya itu adalah benar-benar perencanaan dengan trik tangis itu meyakinkan bahwa dia seperti korban, ucap Saur. Pengacara kondang, Hotman Paris langsung memberi tanggapannya. Menurutnya, tangisan di depan Kapolri dan di hadapan Pongki bisa saja memang direncanakan oleh Verdi Sambo. Tapi pengacara yang dikenal mendampingi kasus Teddy Minahasa ini masih juga tak yakin kalau tangisan Sambo di depan ajudannya itu sengaja disetting oleh Sambo. Namun, Saur tetap berpegang teguh pada keyakinannya soal tangisan yang diyakini adalah trik. Mungkin tangisan-tangisan belakangan bisa saja direkayasa. Tapi kalau seorang jenderal berdua sama ajudannya nangis, kayaknya agak susah. Itu disimpulkan rekayasa tangisan, ucap Hotman Paris. Dalam kasus ini, Verdi Sambo secara bersama-sama dengan Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga didakwa telah merintangi penyidikan bersama-sama dengan keenam anak buahnya, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Adi Purnama, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Verdi Sambo dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP yang menjerat para tersangka, di mana hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Kemudian Sambo juga didakwa dengan dakwaan alternatif pertama primer, pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsidiar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau dakwaan alternatif kedua primer pasal 233 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.